Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan. Pada bulan lalu kita telah sampai kepada hadis 1482. Min asbabi mahabbatillahi ta'ala lil 'abdi. Di antara sebab cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Min asbabi mahabbatillahi ta'ala lil 'abdi. Disampaikan 3 perkara. Hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba karena di dalam dirinya ada 3 sifat. Yang pertama adalah at-taqiyya, kemudian yang kedua al-ghaniyya al-khafiyya. Dan ini sudah kita sampaikan pada bulan lalu, tapi ingin saya ulang sebelum masuk pada bab berikutnya. At-taqiyya artinya orang yang az-zakiyyu, orang yang selalu membersihkan diri. Wa huwa al-mutamassilu li awamirillahi ta'ala al-mujtanibu li nawahihi. Dengan apa dia mensucikan dirinya? Dengan senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua al-ghaniyyu wa huwa al-muktafi bima fi yadihi wa in qalla. Ya, al-ghaniyyu wa huwa al-muktafi. Yani orang yang senantiasa merasa cukup, ya, bima fi yadihi, terhadap apa yang ada di tangannya. Ya, dia senantiasa merasa cukup terhadap apa yang ada pada dirinya. Wa in qalla, meskipun itu sedikit, ya, apalagi banyak, ya. Meskipun sedikit dia merasa cukup. Dan fala yatma'u bima fi aidin nas, dia tidak tamak, ya, tidak rakus terhadap apa yang ada pada orang lain, ya. Dia merasa cukup terhadap apa yang ada pada dirinya meskipun sedikit, dan tidak tamak. Tamak itu sudah bahasa kita. Tidak ambisi terhadap apa yang ada pada orang lain. Ya. Wa qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, al-muradu bil ghina ghina an-nafs. Yang dimaksud dengan orang kaya itu adalah kaya jiwa. Ya, ghinan nafas, kaya jiwa. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa al-ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu, kata Nabi, bukan banyaknya harta, ya, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa. Ya, ya, ini apa? Selalu merasa cukup. Ya, banyak, kalau tidak cukup ya miskin. Ya. Kaya merasa tidak cukup, miskin. Ya. Walaupun ya kaya dalam arti banyak, sesuatu yang tidak masalah juga kita minta kepada Allah SWT. Maka Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ya.
Anas bin Malik didoakan oleh Nabi 3 perkara. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak keturunannya, dan perpanjang umurnya. Ya. Artinya tidak ada larangannya orang Islam meminta harta yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larangannya. Maka 3 doa itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Anas bin Malik tadinya dia miskin, ya, berubah menjadi kaya raya. Kemudian dia juga diberikan umur panjang oleh Allah. Ya. Melebihi umur rata-rata para sahabat saat itu. Dan dia juga diberikan keturunan yang banyak. Sampai anaknya lebih dari 100. Ya. Anaknya lebih dari 100. Tapi jangan tanya berapa biangnya, Pak. Ya. Bisa jadi juga lebih dari 1. Ya. Kemudian yang ketiga, al-khafiyyu. Ya, al-khafiyyu. Sifat yang dengannya orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khafiyyu. Apa itu? Yakni orang yang senantiasa menyembunyikan dirinya. Ya, menyembunyikan diri. Tidak suka tebar pesona. Tidak suka pamer. Ya. Dalam hal 2 perkara. Orang kemudian pamer. Yang pertama, bisa dalam urusan dunia. Nah, dalam urusan dunia orang pamer bisa berujung kepada ujub. Ya, bangga diri. Ya. Nah, yang kedua, orang pamer dalam urusan ibadah. Bisa berakhir kepada syirik, yakni riya. Ya. Nah, kita disuruh untuk selalu menyembunyikan diri. Apa-apa yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Ya. Karenanya, misalkan saja sholat sunnah itu kenapa lebih bagus di rumah? Ya. Agar lebih terjaga keikhlasan. Ya. Di dalam satu hadis, sholat sunnah yang tidak dilihat oleh orang dengan sholat sunnah yang dilihat oleh orang, sholatnya sama, itu perbandingannya 25:1. Ya. Keutamaan sholat sunnah yang tidak dilihat oleh orang itu 25. Sementara yang dilihat oleh orang 1, berarti 25:1. Kecuali perkara-perkara yang tidak bisa kita sembunyikan. Seperti sholat berjamaah, ya tidak bisa. Maka jangan sampai ada orang tidak mau melakukan kebaikan karena takut dipuji. Tidak mau berbuat sesuatu karena takut terkenal, tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana kalau orang sudah berupaya menyembunyikan kebaikannya? Ya, banyak berbuat baik dan dia sembunyikan. Tetapi kemudian Allah gerakkan lisan manusia untuk memujinya. Oh, pada akhirnya kebaikannya juga akan diketahui oleh orang lain. Nah, dalam hal ini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemarin saya menulis satu artikel judulnya Saat Pujian Manusia Menjadi Tanda Cinta Allah. Ya. Bagaimana kalau orang sudah berusaha menyembunyikan kebaikannya? Ya. Tetapi ya, orang memuji dia. Ya. Dia bantu orang, dia nolong orang. Tidak mungkin juga kita selalu minta, nggak usah diceritakan. Akhirnya orang itu cerita bahwa dia itu orang baik. Banyak yang mengetahui kebaikannya, kemudian orang-orang memuji dia. Orang-orang menyanjung dia. Ya, maka dalam hal ini Rasulullah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu,
Dia berkata, qila li Rasulillah SAW, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ara'aita ar-rajula ya'malul amala minal khairi. Bagaimana pendapatmu ya Rasul? Jika ada seorang ya'malul amala al-khair, dia melakukan amal baik, dia melakukan amal salih, dan dia niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia murnikan niatnya hanya kepada Allah. Tidak ada niat untuk dipuji, tidak ada niat untuk disanjung. Ya. Tetapi wa yahmaduhun nasu alaihi. Manusia memujinya. Ya. Saya ulangi, dia melakukan kebaikan dengan segala bentuknya, dia sudah berupaya menyembunyikan. Ya, dia ikhlas. Tapi kebaikannya diketahui oleh orang, kemudian dia dipuji oleh orang. Bagaimana pendapatnya Rasul tentang orang seperti ini? Apa jawab Rasulullah SAW? Qala tilka ajil bushra al-mu'min. Itu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepadanya. Ya. Tilka ajil bushra al-mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan kepadanya. Imam Nawawi mengomentari makna dari bushra ini, itu tanda bahwa Allah cinta kepada orang itu. Ya. Tanda bahwa perbuatannya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda kalau orang melakukan kebaikan, niat awalnya sudah ingin dipuji. Bisa jadi dia dipuji di hadapan dia. Ya. Ujung-ujungnya minjem duit. Ya, ujung-ujungnya ngutang. Ini murni. Apalagi kalau pujian itu datang sesudah dia meninggal dunia. Maka ini tanda utama orang itu husnul khotimah. Ya. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura. Dia sampaikan kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah bibir bagi orang sesudahku. Ya. Artinya apa? Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, tiba-tiba ada 2 jenazah lewat. Ya, ada 2 jenazah lewat. Terhadap jenazah pertama dikatakan kepada Nabi, ya Rasul, setahu kami dia itu waktu masih hidup orang saleh, orang baik. Kami menjadi saksi kalau dia orang baik. Apa jawaban Rasulullah? Wajib. Ya, wajib kata Nabi. Kemudian jenazah berikutnya, ya Rasul, setahu kami orang itu waktu masih hidup orang enggak benar itu ya Rasul. Ya. Sama ungkapan Nabi sampaikan seperti yang tadi disampaikan kepada orang baik, wajib. Setelah kedua jenazah ini lewat, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau berkata wajib saat kami sampaikan kepada jenazah yang pertama bahwa dia orang baik? Wajib baginya surga. Ya. Adapun yang kedua, saya katakan wajib bagian neraka. Kenapa? Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Tidak mungkin kalian berbohong. Maka sering kita lihat itu Pak di masjid-masjid. Sebelum disolatin, diapakan dulu? Khair. Apa kata jamaah? Khair. Ya, itu tidak usah dikerjakan. Ya, tidak usah. Itu bisa jadi lisan terpaksa. Masa pemabuk kita katakan baik? Ya. Masa orang yang jarang ke masjid kita katakan baik? Tidak usah, itu murni saja pujian-pujian datang dari lisan-lisan yang jujur, bukan lisan yang dipaksa. Maka semakin kita sembunyikan kebaikan kita, maka Allah akan semakin menanamkan pujian di hati-hati manusia kepada kita. Ya, tapi semakin kita mengejar sanjungan pujian manusia, manusia akan semakin merendahkan kita. Di belakang kita, bisa jadi di depan kita dia memuji. Ya.
Oleh karena itu Bapak Ibu, al-khafiyu menjadi penting ya dalam hidup kita, selalu menyembunyikan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita rajin sholat tahajud, kita rajin puasa, kita rajin sedekah. Orang tidak usah tahu. Ya. Bagaimana kalau orang tahu? Ya udah biarkan saja. Cuman ketika dia memuji kita di hadapan kita langsung, udah cukup. Jangan teruskan pujian. Ya. Jangan diteruskan. Kita jangan pura-pura tidak dengar. Dia memuji kita di hadapan orang. Didiamin aja, nggak boleh. Ya, ini orang soleh, ini orang baik. Kita diamin aja, nggak boleh. Ya, kita minta kepadanya cukup. Jangan teruskan. Karena saya tidak sesuai yang kamu prasangkakan. Ya, takut kita terjerumus pada sombong. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita, kata Syekh Fauzan, istadallal ulama bihadzal hadits ala fadl al-i'tizal an-nas ala mukhalatatihim imma mutlaqan aw 'inda fasadin nas waz zamani khawful fitnati fid din. Ya. Al-khafiyu menyembunyikan diri menjadi dalil, kata Syekh, ya, fadhi i'tizal, anjuran bagi kita untuk i'tizal, menjauh dari manusia. Ya. Menjauh dari manusia. Ala mukhalatatihim, tidak bercampur dengan mereka. Artinya bahasa kita mengurangi bersosial. Ya. Imma mutlaqan, baik secara umum maupun ya zaman udah rusak. Kita tahu kalau kita mau datang ke sana yang diobrolin menghina orang, yang diobrolin fitnah, yang diobrolin seputar perempuan, ya. Maka ketidakhadiran kita di situ itu jauh lebih baik daripada kita datang. Kecuali kehadiran kita menjadi hilang keburukan yang biasa mereka lakukan. Ya. Tapi kalau kita datang, justru kita juga mengikuti, menikmati. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi dianjurkan berdasarkan hadis ini kita i'tizal, memisah, mengasingkan diri. Ya, dan itu perlu sekarang, apalagi sekarang zaman fitnah. Ya. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka kenapa ada istilah tahannus? Ya, paling tidak setiap Kamis sore Nabi naik ke atas gunung, gua Hira. Itu namanya tahannus, atau dalam bahasan i'tizal, menjauh dari sosial. Ya, karena tidak bisa dipungkiri. Ya, kita berkerumun, kita ngumpul, kita di satu komunitas, itu mengarah ke hati kita keras. Ya. Kita bisa terbawa. Ya. Maka perlu kita punya waktu khusus untuk i'tizal. Ya, menjauh dari ikhtilat, ya, mukhalatatihim, bercampur dengan manusia. Kapan itu? Ya paling tidak setiap tengah malam. Ya, kita jauh dari dunia, kecuali hanya kita dengan Allah. Kapan? Setiap Jumat sore. Ya, makanya orang-orang solih dulu sampai sekarang di Arab, mereka tidak senang kedatangan tamu Jumat sore. Ya, itu sampai sekarang, Pak. Orang Arab nggak senang kedatangan tamu Jumat sore karena waktu mereka bersama Allah. Ya. Adalah Fatimah, putri Rasulullah SAW, menjelang matahari terbenam, dia suruh orang dekatnya, kamu lihat matahari sudah mau terbenam apa belum? Begitu mau terbenam, dia fokus bersama Allah. Karena bertepatan juga dengan waktu itu doa mustajab. Ya. Kemudian kapan lagi? Selain setiap malam, Jumat sore, pagi petang. Ya, kita menjauh dari sosial. Ya. Baik sosial online offline.
Ya. Sosial online ya kita kurangi dengan HP. Kecuali kita isi waktu kita saat itu dengan banyak berzikir. Ya. Menjauh dari HP. Pagi sore. Kapan? Puncaknya 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Fokus kepada Allah. Ya. Maka itulah di antara inti dari iktikaf. Ya. Jauh dari sosial. Jangankan orang lain, Rasulullah SAW seperti tidak kenal keluarga. Kapan? 10 terakhir Ramadan. Nah, itu Nabi. Ya. Bahkan menjelang wafatnya berapa hari? 20 hari. Tidak kenal sosial. Yang beliau kenal siapa? Hanya Allah. Itu namanya i'tizal. Ya. I'tizal. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Apalagi kata Syekh, sekarang ini inda fasadin nas. Ya. Zaman udah rusak. Ya. Ketemu orang, diobrolin, menghina. Kadang-kadang menghina pemerintah. Kadang-kadang menghina orang lain. Kadang-kadang ngobrolin harta. Ya, macam-macam lah. Ini sekarang fasadin nas. Manusia banyak yang rusak. Bisa jadi saya, bisa jadi kita. Ya, bagaimana caranya agar kita terjauh, menjauh dari rusaknya manusia? Itu disebut dengan i'tizal tadi atau khalwat. Khalwat. Bahasa yang digunakan untuk Nabi apa tadi? Tahannus. Kapan Nabi kerjakan? Setiap Kamis sore naik ke atas Gua Hira. Pemandangan Gua Hira itu Pak langsung ke Ka'bah. Ya. Itu ada lubang, pemandangan langsung ke arah Makkah. Nabi ngelihat ke sana betapa rusaknya orang-orang Makkah. Beliau tidak sanggup, beliau tidak kuat. Makanya setiap Kamis sore naik. Ya. Kadang 1 malam, kadang 2 malam. Ya. Itu hebatnya istri Nabi. Khadijah. Dibekali. Bekalnya habis, turun, minta bekal lagi, naik lagi. Ya, itu hebatnya istri Nabi. Ya. Dia tidak katakan, masa kerjaan naik gunung aja. Ya. Tidak ada. Didukung betul Nabi kita oleh siapa? Oleh Rasulullah, oleh ibu kita. Ya, sekarang perlu ya mengurangi waktu sosial. Yang itu juga perlu dukungan istri. Dak sama istri juga. Ya, istri. Dia harus menjauh dengan sosial. Ya. Jangan sampai kita punya istri bergelar perempuan sosialita. Pusing kita, Pak. Ya. Apa yang dia dapat di luar, dia bawa ke rumah. Akhirnya pingin itu, aduh berat. Maka penting ya namanya i'tizal tadi. Khauful fitnati fid din, karena takut merusak agama kita. Ya. Takut merusak agama kita. Terutama katanya orang kalau sudah berumur di atas 50 tahun. Ya. Kalau sudah berumur di atas 50 tahun. Maka orang-orang dulu diceritakan. Ketika mereka umur 20, 30, sampai 40. Mereka masih sering kemana-mana. Tapi begitu usia 50, gampang mencari mereka. Kalau tidak ada di rumah, cari ke masjid. Itu orang dulu. Ketika usia mereka sudah di atas 50 tahun. Ya. Sudah. Ya, tidak mungkin terlihat di kafe. Ya, tidak mungkin terlihat di mana? Ya, sesekalilah terlihat di tempat olahraga sesekali. Ya. Karena itu penting bagi kita untuk menyeimbangkan kesehatan. Ya, tetapi ketika mereka dicari sangat mudah di masjid. Itu orang dulu. Ya, itu orang dulu. Ya. Usia 30 sampai 40 sampai 50 biasa mereka ijtima', mereka berkumpul, mereka muasyarah biasa. Tapi masuk usia 50 sudah banyak i'tizal, banyak memisah dengan sosial. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan.
Wal uzlatu 'anin nasi fiha fawaid. Menjauh atau uzlah dari manusia, menjauh, ya, namanya uzlah, menjauh dari manusia, fiha fawaid. Di dalamnya mengandung faidah kebaikan. Yang pertama, ya, manfaat dari menjauh dari sosial, dari manusia, apalagi manusia yang rusak. Manfaat yang pertama kata Syekh adalah at-tafarruq li'ibadatillahi ta'ala. Maka dengan kita menyendiri, kita fokus ibadah kepada Allah. Apakah ibadahnya baca Quran, ibadahnya zikir. Ya, ini termasuk Pak sekali lagi, ya, dengan online, dengan media sosial. Ya. Saya nasihatkan pada diri kita, coba kemana-mana bawa Quran. Satu hari satu juz itu sedikit, Pak. Ya. Bedakan saja. Tapi kan kita, mohon maaf saya, ya mungkin kita tidak bisa dipungkiri kemana-mana bawa HP. Bawa HP, baca Quran dengan HP itu gangguannya berat. Ya, berat gangguannya. Ya, besar gangguannya. Baru kita baca satu lembar, satu halaman di HP ya. Tiba-tiba ada keinginan buka pesan, buka apa. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau kita fokus dengan Quran, dengan mushaf, insya Allah satu hari satu juz mudah. Ya, coba diamalkan. Mana-mana bawa Quran. Ya. Dan kita harus komitmen terhadap diri kita. Ya. Di antara caranya apa? Jangan main HP sebelum selesai 4 halaman. Ya. Setiap baca Quran jangan main HP sebelum selesai 4 halaman. Ya, cukup 5 kali dapat 1 juz satu hari, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Ya, insya Allah bisa. Diamalkan, Pak. Tapi itu komitmen mengurangi dengan sosial. Ya. Itu faidah pertama, kata Syekh. Orang yang beruzlah, menjauh dari sosial, maka dia akan at-tafarruq li ibadatillahi ta'ala. Dia akan banyak waktunya beribadah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, at-takhallus minal ma'asi allati yata'arradu laha al-insan bil mukhalati minar riya'i wal ghibah. Orang yang menjauh dari sosial, dari manusia, dia akan terbebas dari riya dan ghibah. Ya. Bagaimana kita tidak menggibah orang? Kalau kita tahu urusan orang. Pasti. Ya. Semakin orang tahu urusan yang lain, semakin ada keinginan baginya untuk menggibah. Tapi kalau kita tidak tahu urusan orang, apa yang mau kita gibahin? Ya, apa yang mau kita ceritain dari orang? Orang kita tidak tahu urusan dia. Ya, maka mengosongkan diri dari urusan manusia, namanya tadi uzlah, insya Allah kita selamat dari gibah. Ya, termasuk riya. Ya, riya ini kan memperlihatkan amal. Tapi kadang-kadang diikuti. Karena tidak dilihat oleh orang, akhirnya diceri. Itu namanya apa? Sum'ah. Ya, sum'ah. Nah, ini berkumpul sekarang antara riya dan sum'ah. Tapi dengan mengosongkan manusia di hati kita. Ya, uzlah tadi. Insya Allah kita terjaga dari ghibah. Terjaga dari fitnah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga, manfaat dari menjauh dari manusia. Namanya apa tadi? Uzlah. Yang ketiga manfaatnya, as-salamatu min qarna'is su' wa asyaqid dunya. Subhanallah. Kita akan selamat dari fitnah dunia. Ya. Kecenderungan kepada dunia. Mohon maaf, Pak. Siapapun kita, pasti ada keinginan. Ingin seperti orang. Makanya kenapa Rasulullah pernah didatangi oleh istrinya. Mereka pingin seperti istri-istri yang lain. Ingin dapat belanja lebih, ingin dapat perhiasan lebih. Ya, ngadu kepada Nabi.
Kenapa? Karena mereka melihat istri-istri yang lain. Subhanallah. Kata Nabi apa? Atas wahyu dari Allah. Ya. Kalau hidup bersama saya, nggak bisa seperti itu. Kalau mau tetap dengan saya, hidup sederhana. Jaminan engkau adalah surga. Apa yang dipilih oleh istri Nabi? Tetap bersama Rasul. Tapi tidak bisa dipungkiri, Pak. Ibu yang Allah muliakan. Ya, kita akan mengikuti selera seperti apa yang kita lihat. Tapi dengan kita mengurangi bersosial, insya Allah, ya, keinginan untuk seperti orang jadi tertekan. Ya. Karena kita banyak, mohon maaf ibu-ibu, banyak melihat harga tas, ya scroll sana scroll, cuma ngelihat harga tas saja nggak pernah beli, Pak. Ya. Ya memang itu kerjaan. Tapi coba heningkan, ya, diri 1 jam tidak main HP. Ya. Terutama kepada istri-istri kita, kepada anak-anak perempuan kita. Ya. Fokus zikir, fokus baca Quran. Nah, itu tertekan selera dunia kita. Ya, pasti. Itu kata ulama. Ya, saya belum pasti seperti yang dikatakan ulama, saya membaca. Tapi kita sama-sama berusaha. Ya. Yang keberapa? Yang keempat, hifzul waqti. Menjaga waktu. Ya, Ibnu Qayyim menyebut hilangnya waktu pada hal yang tidak bermanfaat itu lebih buruk daripada meninggal dunia. Ya. Lebih buruk daripada meninggal dunia. Dan bukankah waktu kita ini termasuk akan ditanya di hari akhir. Ada 4 yang akan ditanya oleh Allah. Sebelum kaki kita pindah dari padang mahsyar, insya Allah pindahnya kita mudah-mudahan semuanya ke surga. Ya. La tazalu qadama abdin, kata Nabi. Tidak akan beranjak kedua kaki kita ini dari padang mahsyar. Berapa lama kita di padang mahsyar? 50.000 tahun menunggu nasib. Ya. Surah Al-Ma'arij ayat keempat. 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Nah, kita menunggu nasib berdiri. Tidak akan beranjak kaki kita, Bapak Ibu, sebelum Allah tanya kepada kita 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah an umri fima afnah. Salah satunya adalah tentang umur kita, waktu kita. Umur itu apa? Umur adalah gabungan waktu. Itulah umur kita. 1 menit menjadi 1 jam, 1 jam menjadi 1 hari, 1 hari menjadi 1 pekan, 1 pekan 1 bulan, seterusnya sampai menjadi umur kita. Ya. Maka dengan kita habiskan pagi sore, pagi 30 menit, sore 30 menit sudah 1 jam. Ya, malam kita bangun mungkin jam 3. Ya, sampai subuh kita merenung, fokus dengan Allah. Pasti itu akan gagah kita di hari akhir. Kau habiskan apakan waktu? Saya habiskan waktu untuk sholat malam. Saya habiskan waktu saya untuk zikir pagi petang. Semua akan ditanya oleh Allah. Ya, waktu kita. Maka uzlah menjadi penting untuk zaman sekarang. Nggak terasa tiba-tiba sudah main HP 1 jam. Ya. Ya sekedar lihat-lihat komentar. Ya, lihat-lihat. Ya, fitnah-fitnah di kalangan yang terjadi di kalangan para ustadz kadang-kadang terjadi. Ya, subhan. Ya, dengan uzlah kata beliau kita bisa hifzul waqt, menjaga waktu. Ya, kita coba merenung saja. Fokus pikiran hanya kepada Allah. Tidak ada manusia. Ya, tidak ada dunia dalam diri kita. Ya. Pagi petang, Jumat sore, tengah malam, puncaknya kapan tadi? Puncaknya adalah akhir Ramadan. Ya, 10 terakhir. Ya. Apalagi kalau akhir Ramadannya di Masjid Haram. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan. Yang keberapa? Yang ke berapa tuh? 5.
Hifzul lisani min fudulil kalami. Hifzul lisani min fudulil kalami. Ya, 1 jam diam. Hanya Allah yang kita pikir. Hanya Allah yang kita sebut. Maka pasti lisan terjaga. Dari apa? Min fudulil kalam. Dari bawel, dari banyak ngomong. Ya. Bukankah Rasulullah katakan di antara orang yang dibenci oleh Allah adalah as-sarsarun wal mutafayhikun. Ya, as-sarsarun. Apa sarsarun? Banyak ngomong. Ya. Banyak ngomong. Maka semua omongan saya ini ada pertanggungjawabannya di hari akhir. Kita jangan senang jadi komentator. Ya. Begitu kita mau komentar orang, tahan. Cukup dalam hati saja. Kalau dalam hati, nggak ada pertanggungjawaban. Ya. Tapi begitu kita ucapkan, ada pertanggungjawabannya di hari akhir. Ya. Tapi dengan kita diam, ya, hanya Allah yang disebut, Quran, baca buku, selamat kita. Bukankah orang di hari akhir bisa mudah masuk surga dengan ucapan, dan orang juga bisa mudah masuk neraka dengan ucapan juga. Ya, maka dengan uzlah, ya, kosongkan diri kita dari dunia, ya, dari media, kecuali hanya zikir, kecuali hanya Allah, itu namanya uzlah tadi. Maka pasti lisan kita terjaga. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Bab berikutnya, bab ma jaa fi fadli tarkil mar'i ma la ya'nihi. Bab ma jaa fi fadli, keutamaan tarku al-mar'i ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Ini hadisnya pendek. Ya. Hadisnya pendek. Tetapi maknanya luar biasa. Dan ini yang akan menjadi renungan, siapa sungguhnya diri saya ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Hadzal hadis minal kalimati al-jami'ah an-nafi'ah. Hadis ini, ya, jami'ah an-nafi'ah, mencakup seluruh permasalahan hidup yang bermanfaat. Ya. Kemudian hal yang tidak bermanfaat di sini maksudnya adalah, ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya. Bahkan 3 pekan lalu hadis ini menjadi tema khutbah di Masjid Nabawi. Ya, saya dengarkan karena saya setiap Jumat itu, ya, mengikuti khutbah Jumat Haram dan Masjid Nabawi. Ya, ini menjadi tema khutbah 3 Jumat yang lalu, luar biasa. Ya. Jadi kata pengarang kitab, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Dalam hal apa saja? Contoh ucapan. Kata beliau, yakni ucapan. Maka pertimbangannya adalah bukan yang penting saya puas, tetapi apakah ucapan saya itu
ada manfaatnya untuk akhirat saya apa tidak. Coba lihat surah Qaf ayat 18. Surah Qaf Allah katakan, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun." Tidak ada yang keluar dari lisan kita, kita semua, kecuali di situ ada raqib dan atid, mencatat. Dan setiap ucapan saya ini ada pertanggungjawabannya nanti di hari akhir. Bapak bisa buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Waktu dia sakit. Biasa orang sakit itu merintih. Ya, orang sakit merintih. Aduh, kata Hasan Al-Basri, sakit. Ditegur oleh Fudail bin Iyad. Ya, diceritakan kepadanya kisah Fudail bin Iyad. Nanti bisa dilihat dalam tafsir Katsir. Lalu dikatakan kepada Hasan Al-Basri, tidaklah setiap apa yang keluar dari lisan kecuali ada pertanggungjawabannya nanti di hari akhir. Termasuk suara rintihanmu. Ya, termasuk suara rintihanmu. Maka mulai hari itu Hasan Al-Basri tidak pernah merintih lagi. Karena dia takut rintihannya itu tidak bermanfaat di hari akhir. Ya. Dia takut ungkapan aduh sakit. Dia takut ungkapan itu tidak dapat tidak bermanfaat baginya untuk di hari akhir. Nah, sekarang tanya kepada diri saya dan diri kita semua. Berapa ribu kalimat setiap hari keluar dari lisan kita? Kira-kira itu bermanfaat tidak untuk akhirat kita? Ya. Bermanfaat untuk akhirat kita apa tidak? Ya. Setiap ucapan kita. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Demikian juga ya pemanfaatan waktu. Ya. Berapa banyak hal-hal yang yakni waktu sia-sia kita. Ya. Dan itu sesungguhnya adalah tablisul iblis. Di antara perangkap iblis menyesatkan manusia adalah menyibukkan mereka bukan pada perkara yang dia tidak berdosa juga tidak berpahala. Ya. Tidak berdosa juga tidak berpahala. Habis waktu. Ya, tidak berdosa tidak berpahala. Ya sia-sia. Dan itu bukan ciri orang beriman. Ciri orang beriman ucapannya pahala, ya, langkahnya pahala. Maka hadis ini menjadi renungan bagi saya, ya. Siapa sungguhnya diri kita? Maka jawabannya bagaimana kita berkata, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apakah apa-apa tadi itu bermanfaat apa tidak untuk akhirat kita. Saya kira cukup kajian kita.